Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas proyek UAS Web Programming yang berjudul Analisa Sistem Informasi Akademik pada SMA Muhammadiyah 4 Cawang. Nah, untuk nama anggota kelompok kami dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Teknologi semakin hari semakin berkembang, salah satunya teknologi informasi. Banyak sekali bidang yang memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya adalah web, yang mampu menyediakan informasi dalam bentuk teks, gambar, dan suara, maupun gambar bergerak. Dengan kemampuan seperti ini, web menjadi sangat terkenal dan pengembangannya sangatlah pesat. Dengan terus berkembangnya roda perkembangan teknologi, web berkembang menjadi alat bantu yang tidak hanya mampu menyediakan informasi, namun juga mampu untuk mengelola informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bahasa pemrograman HTML sebagai salah satu perangkat lunak yang turut menentukan dapat digunakannya media web sebagai media pengelola informasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang permasalahan. Dalam pembuatan web ini terdapat beberapa permasalahan yang menjadi titik pembahasan pada web ini. Yang pertama adalah SMA Muhammadiyah 4 Cawang memerlukan sebuah media website seperti absensi, karena terdapat kendala di mana sekolah ini kesulitan mendata absensi siswa karena murid yang cukup banyak, yang mengakibatkan pendataan absensi menjadi lambat dan kurang efektif. Yang kedua, kurangnya orang yang mengembangkan website yang menyebabkan web sekolah sebelumnya tidak terurus dengan baik. Maksud dan tujuan. Maksud dari penyusunan tugas ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas mata kuliah web programming 3 di Bina Sarana Informatika. Sedangkan tujuan dari penulisan tugas ini adalah 1. Menerapkan teori yang didapat selama belajar di Bina Sarana Informatika. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan wawasan penulis. Yang ketiga, memberikan uraian tentang pemrograman HTML secara lebih terperinci. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, di dalam web kami memiliki dua entity. Yang pertama user, yang kedua absensi. Nah, pada entity user memiliki atribut sebagai berikut, yaitu alamat, email, tanggal lahir, NIS, nama, jenis kelamin, password, foto, dan nomor HP. Nah, pada entity absensi memiliki atribut sebagai berikut, yaitu ID absensi, NIS, absen masuk, absen keluar, dan tanggal absen. Spesifikasi user, tabel user. Spesifikasi file user adalah nama file user, akronim user SQL, fungsi untuk menyimpan data user, tipe file master, organisasi file, indeks sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 645 karakter, kunci file NIS, software MySQL. Sini ada tabel, yaitu nama filenya terdiri dari NIS, tipe integer, panjang 10 karakter berupa primary key. Ada nama field, ya berupa nama, tipe varchar, panjang 100 karakter, password, tipe varchar, panjang 100 karakter, jenis kelamin, tipe varchar, panjang 20 karakter, tanggal, tipe date, alamat, tipe varchar, panjang 225 karakter, foto, tipe varchar, panjang 100 karakter, ada email, tipe varchar, panjang 50 karakter, nomor underscore HP, tipe varchar, panjang 20 karakter. Di sana ada tabel user. Spesifikasi file absensi adalah nama file absensi, akronim absensi SQL, fungsi untuk memberikan laporan absensi, tipe file transaksi, organisasi file, indeks sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 20 karakter, kunci field ID _ absensi, software MySQL.
Tabelnya berisi dari nama field, yaitu ID underscore absensi, tipe integer, panjang 10 karakter, keterangan primary key. Nama field NIS, tipe integer, panjang 10 karakter, tanggal absen, tipe date, absen masuk, tipe date, tipe time, nama field, absen keluar, tipe time. Nah, di sini ada struktur of navigasinya, yaitu index yang berupa home, absen, data absen, lockout. Di home ini langsung ke beranda, sedangkan absen masuk ke absen masuk, lalu absen keluar. Data absen masuk ke laporan absen. Implementasi antarmuka, halaman login. Nah, kayak misalnya NIM saya sama password saya sudah ditulis dan semuanya udah diisi, lalu di sign in. Kemudian kita ke halaman home. Nah, dari setelah halaman home itu adalah kita mencet halaman absen kita. Jadi kita misalnya kuliah hari ini ada kuliah pagi, kan kita masuk, kita absen dulu nih, absen masuk ya kan. Nah, setelah dari absen masuk itu adalah ada halaman data absensi. Kayak misalnya daftar absen, misalnya tanggal sekian, absen tanggal 6 Juli 2020, absen masuk jam 10, selesainya misalnya kayak jam 12. Lalu di bawahnya itu ada pengujiannya hari ini, kayak skenario pengujian. Lalu ada hasil yang diharapkan, kayak misalnya skenario pengujian gitu, kayak user mengisi NIS dan password di halaman login. User mengklik option absen. User mengklik absen masuk dan user mengklik option data absensi. Kalau hasil yang diharapkan itu yang ada bacaan, diharapkan muncul tampilan login telah berhasil, login berhasil. Diharapkan tampil halaman absen. Diharapkan muncul tampilan sudah absen. Yang terakhir, diharapkan tampil halaman di daftar absensi. Terima kasih. Penasaran, absensi adalah sebuah pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara. Hal ini tentunya juga terjadi pada proses belajar mengajar. Dengan dibuatnya sistem absensi ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan berdasarkan berikut. Yang pertama, dengan dibuatnya sistem absensi ini dapat mempercepat siswa dalam melakukan absensi yang ada. Yang kedua, dengan dibuatnya sistem absensi ini dapat mempermudah pengolahan informasi absensi murid bagi bagian pengelola atau staf sekolah. Yang ketiga, sistem informasi absensi ini dapat dengan mudah digunakan dan dipelajari oleh murid. Untuk mengoptimalkan kinerja sistem absensi ini, maka penulis mengusulkan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, harus adanya maintenance terhadap sistem tersebut agar efektivitas sistem dapat terus berjalan dengan baik dan optimal. Untuk setiap pembaca, kami mengharapkan kritik dan masukan agar kedepannya sistem ini dapat berkembang.